Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 294. Kenshin, yang kini telah kembali dari London, bersama Kaori dan juga lainnya. Mereka pun telah ada di rumah masing-masing. Dan hari pun berganti. Kenshin yang memang diharuskan untuk istirahat beberapa waktu, ia pun memutuskan tak melakukan aktivitas dulu, apalagi ayah dan mamanya kini mengetahui bahwasanya putranya baru saja mengalami sakit dan mendapat perawatan di London. Namun karena melihat Kenshin yang kini nampak sehat, kedua orang tuanya pun tak menjadi khawatir. Kenshin hanya disarankan jangan dulu melakukan kerja, dan Iwan yang baru mengetahui sahabatnya itu telah pulang, Iwan segera melaju ke rumahnya Kenshin. Tak berselang lama, bertemulah mereka. Kenshin bercerita ke Iwan, begitu pula sebaliknya. Mereka saling bicara, saling bercanda, hingga waktu pun tak terasa sudah menginjak di sore hari. Kenshin yang punya rencana semenjak di waktu tadi pagi, ia akhirnya mengajak Iwan untuk mencari seseorang yang tak lain teman sekolah yang pindah di alamat baru. Tepat jam 3 itu, Kenshin dan Iwan keluar bersama. Dan seperti biasa, mereka menaiki motor butut legenda. Setelah beberapa waktu, tak lama kemudian, sampailah Kenshin dan Iwan ke tempat alamat itu, di sebuah kampung yang jalannya agak lebar. Kenshin pun bertanya pada seseorang tentang alamat yang di bawahnya. Seseorang itu pun menunjukkan arahnya, menyebut jalannya dengan jelas sekali. Kemudian Kenshin mencari seperti yang disebutkan, dan akhirnya tibalah mereka di depan rumah. Kenshin bertanya tentang nama temannya pada seseorang. Kenshin itu bicara, "Permisi ya Pak, saya mengganggu sebentar. Ini saya mau tanya, rumahnya Andi di sebelah mana ya?" Yang ditanya menjawab sambil beliau tersenyum. Kemudian bicara, "Maksudnya Andi siapa ya? Karena nama saya ini juga Andi." Mendengar itu Kenshin tersenyum. Ia pun lalu bilang, "Oh, nama Bapak juga sama. Maaf sebelumnya kalau gitu. Oh ini Pak, yang saya cari ini temanku Andi Noya, katanya baru pindah daerah sini." Di saat itu ada orang lain yang langsung bicara, "Oh Andi Noya, itu Mas lagi kerja, pulangnya malam. Kebetulan saya tetangganya, itu rumahnya di pojokan, berwarna biru." Mendapat informasi seperti itu, orang yang dicari sedang tak ada di rumah. Kenshin pun tak melanjutkan, ia akan kembali. Namun, sebelum mereka pulang, yang saat ini ada di depan rumah orang yang baru saja ditanya, seorang bapak yang katanya bernama sama Pak Andi itu sedang nampak jualan bakso dan makanan lainnya. Kenshin pun berhenti. Kemudian ia bilang, "Wan, kita makan di sini bentar Wan. Daripada langsung pulang, ngopi-ngopi dulu." Iwan pun mengiyakan. Ia langsung menjawab, "Oke bro, cocok sekali ini." Dan diparkirlah motor butut itu di sebelah rumah tersebut. Kenshin lalu berpesan, "Pak bakso 2 ya, sama kopi sama es teh." Iwan pun bilang, "Bro lu jangan dulu minum es bro, katanya lu kan habis sakit, masih minum obat pula." Kenshin menjawab, "Gak apa Wan, tenang aja, Pak Andi sendiri." Lalu memanggil istrinya untuk segera membuatkan bakso. Kenshin dan Iwan pun kemudian duduk di warung rumah itu. Nampak Pak Andi sedang sibuk memecahkan es batu dan mencuci-cuci gelas. Di sela hal itu, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang menaiki motor besar menghampiri warung. Kemudian mereka bilang, "Permisi, ini rumahnya Pak Andi ya? Pengusaha garmen. Ini Pak saya dari pihak bank, ingin menagih hutang." Pak Andi pun terkejut karena banyak orang yang berwajah tak ramah bicara menagih hutang. Kemudian beliau menjawab, "Kan saya sudah melunasi semua Pak, hutang-hutang itu di minggu kemarin. Coba Bapak lihat saja sendiri. Kini saya berjualan, bertinggal di rumah ini, bukan lagi pengusaha." Kenshin langsung mendengarnya. Dalam benaknya ia tersentak. Bapak ini ternyata pengusaha. Namun para penagih hutang itu malah berkata, "Saya tak mau tahu urusannya Pak. Mau Bapak jualan atau apapun, yang penting hutang harus dibayar. Laporannya ini masih ada, dan jelas sekali, Bapak harus bayar hari ini."
Inilah awal ceritanya, orang kaya yang bangkrut karena salah investasi, dan jadi korban penipuan. Anaknya yang cantik itu sampai depresi dibuatnya. Dan ini kisahnya. Pak Andi adalah seorang pengusaha sukses sebelumnya, mempunyai pabrik besar dan beberapa properti. Namun di berjalannya waktu, semua yang dimilikinya itu satu persatu telah terjual, karena hutang yang banyak, serta usahanya yang gagal, dan lagi dirinya mengalami penipuan, hingga kini menjadi bangkrut. Rumah mewahnya pun terjual, pabriknya pun demikian, disita oleh bank. Alhasil, dalam sekejap hari, Pak Andi itu jatuh miskin, dan tempat tinggalnya kini berpindah ke rumah biasa. Anaknya, yang satu-satunya pun, yang biasa naik mobil, sering keluar bersama teman-temannya, yang bernama Putri, kini sampai mengalami depresi, karena tak biasa menjalani kehidupan yang seperti ini, apalagi semua barang yang dimiliki, seperti laptopnya, handphonenya, mobil dan motornya, dan semua yang berharga, yang bisa dijadikan uang, sudah habis dijual oleh ayah dan mamanya, untuk membayar hutang-hutang di bank. Kini Putri anaknya tersebut, yang biasa bicara dengan teman-temannya, baik lewat media sosial, maupun secara langsung, nggak bisa lagi terhubung, karena nggak punya handphone. Dan di hari yang dijalani, ia pun merasa tak percaya diri. Lebih banyak di rumah, hiburannya hanya televisi. Satu-satunya pula, ayahnya, yang bernama Pak Andi itu, yang kini bersama istrinya, tinggal di rumah biasa, rumah kontrakan pula. Pak Andi dan istrinya itu, sudah beberapa hari ini, tepat hampir 1 bulan, membuka usaha sendiri, di depan rumah, berjualan makanan, baik itu bakso, maupun mie ayam. Dan sebelum Kenshin di situ, sebelum debt kolektor datang, terjadilah percakapan di antara mereka. Kasihan juga Putri ya Pak, akhir-akhir ini, banyak diam saja. Suaminya itu menjawab, ya gimana lagi Ma, ayah juga kasihan, tapi kita akan lagi dapat ujian. Bersabar aja Ma, beruntung mah hutang besar itu sudah lunas. Meski kita nggak punya harta lagi, tapi ayah nggak masuk penjara. Istrinya pun menyahut, iya Pak kita bersyukur, tapi masih detik ini saya nggak menyangka Pak. Masa teman Papa itu, yang dulu kita tolong, malah menipu kita habis-habisan. Dia kerjasama dengan orang luar, menghancurkan perusahaan Papa, katanya investasi. Nyatanya, kita dibohongin. Suaminya pun bicara, sudah Ma, nasi sudah jadi bubur. Aku juga nggak nyangka, dia setega itu. Biarin aja Ma, nanti juga ada balasannya. Kita sabar aja Ma. Mulai lagi dari awal. Mereka berjualan bakso. Saat itu belum ada pembeli. Hingga waktu di sore hari, tepatnya di pukul 3:45 menit, jalanan depan rumah itu, sudah mulai ada orang, yang berlalu lalang. Pembeli pun akhirnya datang. Dan di saat itu, Kenshin bertanya seperti sebelumnya, mencari rumah temannya, yang ternyata temannya tersebut, lagi kerja pulangnya malam. Kini Kenshin yang memesan makanan, di warungnya Pak Andi, mendengar pembicaraan, dari debt kolektor yang menagih hutang, yang bicaranya keras dan tak sopan. Debt kolektor itu berkata, Bapak ini hutangnya belum lunas. Yang kemarin itu hanya bunganya. Jadi jangan berkilah menghindar, kalau nggak mau urusan dengan polisi. Debt kolektor itu menakut-nakuti. Yang satunya pun juga bicara, Bapak ini kan pengusaha, masa gak ada simpanan? Kemudian Pak Andi pun menjawab, tapi katanya pihak bank seminggu lalu, hutang kami ini sudah lunas. Pabrik dan rumah disita, dan semua yang kami miliki sudah terjual. Kami bayarkan ke bank. Istrinya pun bicara pula, cobalah Bapak sekalian lihat kondisi kami. Bahkan handphone pun tak punya. Semua barang kami jual, termasuk milik anak kami. Handphonenya tak luput pula. Saat itu anaknya yang bernama Putri keluar. Ia berdiri di dekat pintu rumah. Wajahnya cantik dan rambutnya panjang. Namun pandangannya nampak sayu. Kesedihannya nampak sekali. Iwan pun melihatnya. Dalam hati langsung berkata, waduh cantik banget ya, anaknya Bapak ini. Kenshin masih terdiam, sembari mengaduk minuman. Lalu tiba-tiba, salah satu debt kolektor itu, mengangkat kakinya, ditaruh di tempat duduk. Tepat di sebelahnya Kenshin. Sembari ia bilang, yang jelas yang kami tahu, hutang Bapak ini belum lunas. Kami beri waktu 2 hari. Kalau tak ada uang, tak dilunasi juga, informasi hutang Bapak ini
kami akan sebar, termasuk di kampung ini, dan media berita. Kalau tak dilunasi juga, kami akan bawa ke jalur hukum. Orang itu bicara sambil mukanya rada marah. Kenshin masih terdiam, sambil ia meneguk minuman, dan debt kolektor yang lain pun bilang, "Oh ya, anaknya ini cantik juga. Bolehlah kalau saya jadikan istri. Hutang kami anggap lunas." Iwan langsung membalas, "Pak, kalau bicara yang sopan, jangan anggap anak bapak ini untuk bayar hutang. Bicara kok tak aturan." Mendengar hal itu, debt kolektor itu pun merasa tersinggung. Ia pun tak terima, menghampiri Iwan, kemudian bicara, "Emangnya kamu siapa? Kok berani sama saya? Kurang ajar kamu." Kenshin berdiri, dan Iwan pun menjawab, "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?" Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.